Dunia diguncang oleh wajahnya yang abadi, sebuah patung yang disebut Mahakaya, Mesir kuno. Tapi siapa wanita di balik senyum misterius ini? Nefertiti, sang ratu matahari, bukan hanya simbol kecantikan. Dia adalah arsitek revolusi agama, mitra penguasa yang setara dengan Firaun, dan sosok yang namanya tiba-tiba menghilang dari sejarah. Apakah dia korban penghapusan sejarah? Ataukah makamnya masih tersembunyi di balik pasir Mesir? Bersama kita akan menyusuri lorong waktu ke era Amarna, di mana dewa-dewa lama digulingkan, seni diubah, dan seorang ratu menantikan namanya dikenang. Nefertiti bukanlah nama biasa. Dalam bahasa Mesir kuno, Nefertiti berarti kecantikan telah tiba. Tapi dari mana dia tiba? Penasihat Akhenaten yang kemudian jadi Firaun. Disebutkan dalam prasasti sebagai ayah dari istri agung raja. Tapi tidak ada bukti langsung bahwa ini merujuk ke Nefertiti. Surat Amarna menyebutkan bahwa Raja Mitanni mengirim putrinya, Taduhipa, ke Mesir sebagai pengantin diplomatik. Beberapa ahli seperti Dr. Joan Fles yakin Taduhipa adalah Nefertiti. DNA Tutankhamun mengungkap orang tuanya adalah saudara kandung. Jika Nefertiti adalah ibu Tutankhamun, dia haruslah saudara Akhenaten, tapi ini bertentangan dengan gelarnya yang tak pernah menyebut putri raja. Yang pasti, dalam prasasti di Amarna, Nefertiti disebut Hemet-nesut Weret, istri agung raja. Tapi asal darah birunya tetap menjadi teka-teki. 3.300 tahun. Pada tahun 1353 sebelum Masehi, Mesir mengalami gempa sejarah yang mengubah wajah religi, seni, dan politik selamanya. Akhenaten, sang Firaun pemberontak, bersama Nefertiti, mendeklarasikan Aten Cakram Matahari sebagai satu-satunya dewa. Inilah revolusi Amarna, di mana pertama, dewa-dewa tradisional dihancurkan. Nama Amun, Isis, dan Osiris dihapus dari prasasti. Kuil-kuil mereka ditutup, dan pendeta Amun kehilangan kekuasaan. Kedua, seni yang revolusioner. Patung Nefertiti dan Akhenaten dibuat dengan gaya androgini, bibir tebal, pinggang ramping, dan kepala memanjang. Ini bukan kesalahan pahat, melainkan simbol kesetaraan ilahi. Ketiga, ibu kota baru, Akhenaten Amarna, dibangun di tengah padang pasir sebagai kota suci Aten. Di sini, Nefertiti memiliki peran unik. Dalam relief kuil Aten, dia digambarkan memimpin upacara persembahan sendiri, sesuatu yang hanya dilakukan Firaun. Prasasti menyebutnya pasangan yang agung dari raja, sejajar dengan Akhenaten. Tapi mengapa revolusi ini gagal? Rakyat Mesir tidak siap meninggalkan dewa-dewa leluhur. Krisis ekonomi melanda karena sumber daya dialihkan untuk membangun Amarna. Setelah kematian Akhenaten, pendeta Amun kembali berkuasa dan menghapus semua jejak Aten, termasuk nama Nefertiti. Kematian Akhenaten meninggalkan kekosongan kekuasaan. Siapa yang menggantikannya? Teori 1. Nefertiti sebagai Firaun. Prasasti di makam Tutankhamun menyebut Nefer-Neferuaten sebagai Firaun sebelumnya. Beberapa ahli, seperti Dr. Joyce Tildesley, yakin ini adalah Nefertiti yang menyamar. Alasannya, gelar Nefer-Neferuaten mirip dengan gelar Nefertiti. Nefer-Neferuaten Nefertiti, sebuah patung di Louvre, menunjukkan sosok bertubuh feminin, mengenakan mahkota Firaun. Tutankhamun, anak tiri atau cucu? Analisis DNA 2010 mengungkapkan, ayah Tutankhamun adalah Akhenaten. Ibunya adalah the younger lady, saudara kandung Akhenaten. Jadi, Nefertiti bukan ibu kandung Tutankhamun. Namun, Tutankhamun menikahi Anhesenamun, putri kandung Nefertiti. Ini menjadikan Nefertiti ibu mertua sekaligus ibu tiri. Misteri terbesar. Surat Anhesenamun ke Raja Het. Setelah Tutankhamun wafat, Anhesenamun menulis, "Suamiku telah meninggal, dan aku tidak punya anak. Berikanlah putramu untuk jadi suamiku." Apakah Nefertiti masih hidup saat itu dan mendukung keputusan putrinya?
Ataukah Anhesenamun bertindak sendiri dalam keputusasaan? Patung Dada Nefertiti di Museum di WS, Berlin, adalah magnet jutaan turis setiap tahun. Tapi sejak 2009, teori kontroversial menyebutkan, apakah ini palsu abad ke-20? Argumen pendukung teori palsu. Pertama, kesempurnaan yang mencurigakan. Wajahnya simetri sempurna. Bahkan lebih mirip gaya Art Deco 1920 daripada seni. Amarna yang cenderung ekspresif. Kedua, mata yang kosong. Patung Mesir kuno biasanya diisi kaca atau batu untuk mata. Tapi patung Nefertiti dibiarkan buta. Ketiga, catatan Burchard yang samar. Ludwig Burchard, penemunya, menulis dalam buku harian, warnanya masih hidup seolah baru selesai kemarin, kalimat yang dianggap aneh untuk artefak berusia 3.300 tahun. Bukti keaslian. Pertama, analisis pigmen. Biru pada mahkotanya menggunakan Mesir biru. Kalsium tembaga silikat. Teknologi yang hanya dikenal di Mesir kuno. Kedua, Codscan 2006. Meski lapisan stuko di wajah lebih halus, bagian dalam patung menunjukkan pahatan khas alat batu ara Amarna. Ketiga, ketiadaan motif. Tak ada insentif bagi Burchard memalsukan patung Nefertiti. Karena saat itu 1912 namanya hampir terlupakan. Puncak kontroversi. Pada 2020, seniman Irene Reza Olia membuat replika patung ini dengan teknik kuno dan membuktikan mustahil menciptakan lapisan stuko setipis itu tanpa bahan kimia modern. Namun, Museum Berlin tetap bersikukuh, ini adalah mahakarya asli. Meski mungkin direstorasi sebagian, Nefertiti mungkin gagal dalam revolusi agama. Tetapi dia menang dalam pertempuran melawan waktu. Warisannya hidup dalam pertama seni modern. Pelukis Judy Chicago menempatkannya di The Dinner Party 1979. Simbol feminisme global. Koleksi haute couture Christian Dior 2004. Terinspirasi mahkota birunya. Kedua, budaya pop. Rihanna 2018. Berpose ala Nefertiti untuk majalah Vogue. Arabia kritikus menyebutnya kolaborasi antar milenium. Film Monet 2022 menyebut Nefertiti sebagai dewi yang terlupakan. Ketiga, politik identitas. Aktivis kulit hitam menjadikannya simbol kecantikan Afrika prakolonial. Patungnya dipajang di Black Lives Matter mural di Los Angeles 2020 dengan teks "Kami juga abadi". Ironi terbesar, Mesir kuno menghapus namanya, tetapi dunia modern menjadikannya iklan global. Bahkan perusahaan Jerman menggunakan patungnya untuk promosi bir dan mobil. Sejarah Nefertiti mengajarkan kita bahwa kebenaran tidak pernah hitam putih. Dia mungkin bukan ibu kandung Tutankhamun, bukan pemimpin yang sukses, atau bahkan patungnya mungkin setengah palsu, tapi kekuatannya justru datang dari misteri itu sendiri. Seperti kata papirus kuno, "Kau boleh menghancurkan namaku di batu, tapi tidak di hati yang merindukan cahaya." Nefertiti adalah cahaya, itu cahaya yang menyatukan seni, politik, dan mimpi akan kesetaraan. Tindakanmu sekarang. Like jika kamu percaya patungnya asli. Subscribe untuk mendukung konten sejarah yang mendalam. Komentari teori favoritmu. Apakah Nefertiti Firaun tersembunyi? Atau kisahnya hanya ilusi arkeologi?